Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi dengan Ibu Mukarramah Ismail dalam pembelajaran geografi. Apa kabar untuk Ibu dan Bapak pendamping di sekolah? Salam hormat dari saya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, materi geografi terakhir hari ini adalah dampak pembangunan kota terhadap masyarakat, desa, dan kota. Sekarang kita lihat materinya. Kota yang berkembang adalah salah satu pertanda bahwa kota tersebut terbangun dengan baik. Ya, tentu saja. Tetapi ternyata dalam perkembangan kota itu mempunyai dampak terhadap masyarakatnya. Tentu saja ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, siapa saja yang bisa terkena dampak perkembangan sebuah kota? Berkembangnya sebuah kota tidak berarti bahwa pertumbuhan pada suatu daerah akan berkembang dengan baik. Terkadang karena pertumbuhan kota yang terlalu cepat dan tidak terencana dengan baik, utamanya tata ruang kotanya, ini dapat menimbulkan dampak untuk desa dan lahan yang ada di sekitarnya. Tapi sebelum kita masuk ke dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan atau pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota, kita akan melihat dulu bagaimana dampak pembangunan kota secara umum. Nah, anak-anakku sekalian, dampak pembangunan secara umum itu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek sosial, dan yang ketiga adalah aspek ekonomi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang mana saja yang termasuk dalam aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan di atas. Aspek fisik di sini meliputi penggunaan lahan. Yang kedua tentu akan berakibat pada lingkungan hidup yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar di atas. Pada nomor 1 yang Ibu tunjukkan di sini, dulunya semua daerah ini tentu saja berupa lahan pertanian atau persawahan.
hampir semua daerah ini didominasi oleh daerah persawahan atau lahan yang masih hijau. Nah, akibat adanya penggunaan lahan pada nomor 2, anak-anakku bisa perhatikan, ya, pada penggunaan ada perubahan penggunaan fungsi lahan pada nomor 2, yaitu adanya pembangunan perumahan atau pemukiman penduduk. Jadi, bisa saja nanti yang terjadi beberapa tahun yang akan datang, hampir seluruh daerah ini akan berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk. Apakah itu pemukiman penduduk kelas bawah, menengah, atau kelas atas. Nah, anak-anakku sekalian, tentu saja adanya perubahan penggunaan lahan di atas pada nomor 1, itu akan mempengaruhi lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Nah, kita perhatikan. Tentu saja sebuah daerah sangat membutuhkannya namanya lahan yang masih hijau atau yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk, terutama yang berkaitan dengan perekonomian. Akan tetapi, tentu saja ini karena sudah terdesak oleh kebutuhan perumahan akibat banyaknya penduduk yang berpindah tempat ke daerah perkotaan, tentu membutuhkan yang namanya perumahan. Akibatnya terjadilah perubahan fungsi lahan. Nah, inilah dampak dari adanya perubahan fungsi lahan pada faktor fisik. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Aspek ekonomi. Ya, aspek sosial yang kedua, yaitu yang pertama ada penduduk, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah masalah sosial. Nah, anak-anakku sekalian, tentu saja dengan adanya urbanisasi yang tinggi, tentu saja jumlah penduduk di daerah perkotaan akan semakin meningkat. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan ini, tentu saja mengakibatkan banyak tenaga kerja yang disediakan oleh perkotaan. Akan tetapi, tentu saja ini masih dipertanyakan apakah ini merupakan tenaga kerja yang biasa atau merupakan tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Nah, yang ketiga, akibat bertambahnya penduduk di daerah perkotaan tentu akan berdampak pula kepada masalah-masalah sosial yang akan timbul. Misalnya yang pernah Ibu bahas masalah pemukiman kumuh dan adanya masalah-masalah kerentanan dalam hal keamanan. Ini akan berdampak pula kepada adanya perkembangan atau pertumbuhan penduduk di perkotaan. Nah, sekarang yang ketiga. Ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi di sini tentu saja kita melihat dengan adanya perkembangan kota dan pertumbuhan kota baik yang lambat maupun cepat akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara tentu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Nah, itu tentu saja akan didukung oleh pembangunan perkotaannya. Makanya sebenarnya sangat dibutuhkan adanya perkembangan atau pertumbuhan perkotaan ke arah yang lebih besar lagi. Karena tentu akan berkaitan dengan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi sejalan dengan itu harusnya pertumbuhan ekonomi tetap jalan, pembangunan sebuah kota juga tetap dikembangkan, akan tetapi perubahan fungsi lahan yang dulunya lahan hijau itu harus tetap dipertahankan karena kita tentu juga membutuhkan yang namanya lahan hijau. Jadi anak-anakku sekalian, pertumbuhan ekonomi dampak akhirnya tentu akan berdampak pada pemerataan ekonomi yang ada di sebuah wilayah. Nah, tentu saja harus dilihat juga daripada pemerataan pembangunannya. Jika pembangunan hanya terpusat pada satu daerah, tentu saja pertumbuhan ekonomi hanya akan berdampak pada daerah tersebut. Nah,
tentu dia hanya akan mempengaruhi daerah-daerah yang ada di hinterlandnya atau daerah belakangnya. Contoh, pertumbuhan ekonomi atau pembangunan di Kota Makassar tentu akan berdampak pada daerah Maros dan Goa. Karena kedua daerah ini merupakan hinterland daripada Kota Makassar. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, setelah melihat daripada dampak secara umum yang meliputi 3 aspek tadi, sekarang kita masuk kepada dampak negatif pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Nah, yang pertama, terjadinya alih fungsi lahan. Jadi terjadinya perubahan fungsi lahan. Jadi kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan alih fungsi lahan, yaitu perubahan fungsi baik itu sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi yang lain dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, yang awalnya merupakan daerah persawahan, kemudian diubah menjadi daerah pemukiman, tentu akan ada dampak yang ditimbulkan di sini. Jika tidak diiringi dengan perbaikan-perbaikan pembangunan di sekitarnya. Contoh yang paling kecil adalah banjir. Nah, jika sebuah pemukiman penduduk tidak diiringi dengan pembangunan drainase yang sangat baik, nah tentu saja itu akan menimbulkan banjir pada daerah tersebut. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Jadi terjadinya alih fungsi lahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama kita lihat anak-anakku sekalian, ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga adalah faktor kebijakan. Nah, ini berkaitan dengan pemerintah. Nah, kita lihat faktor internal itu meliputi kondisi sosial ekonomi petani pengguna lahan. Jadi, yang dimaksud dengan faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari penduduk setempat atau petani setempat yang meliputi kondisi sosial ekonominya. Ya, karena terdesak dengan kondisi sosial ekonomi sehingga terjadilah alih fungsi lahan. Bisa saja yang dulunya merupakan daerah persawahan, kemudian bisa saja dia menjualnya ke pemerintah jika lahan tersebut termasuk daerah yang memiliki potensi yang sangat bagus dalam hal pembangunan yang lain. Nah, disinilah terjadinya perubahan fungsi lahan. Nah, yang kedua, kita lihat faktor eksternal. Faktor eksternal di sini meliputi dinamika pertumbuhan kota. Ada demografi, penduduk, dan ekonomi. Nah, faktor-faktor eksternal ini juga sangat penting dalam pertumbuhan sebuah kota, sehingga dia menjadi dinamika dalam alih fungsi lahan. Nah, pertumbuhan kota di sini tentu saja harus dibarengi dengan aturan yang baik, utamanya mengenai analisis dampak lingkungannya. Nah, yang ketiga yaitu faktor kebijakan, yaitu harus ada regulasi dari pemerintah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, sebelum sebuah pembangunan dilakukan harus ada regulasi dari pemerintah. Apakah itu dari pemerintah pusat turun ke pemerintah provinsi, provinsi turun ke pemerintah desa. Karena kenapa? Ini berkaitan dengan bencana alam yang akan terjadi, yang berkaitan dengan pertumbuhan atau perkembangan sebuah kota yang tentu saja akan membangun bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan semestinya. Yang kedua, dampak alih fungsi lahan. Tentu saja, dengan adanya alih fungsi lahan ini menimbulkan beberapa dampak. Nah, yang pertama, menurunnya produksi pertanian.
otomatis ini akan terjadi karena sudah berkurang daerah persawahannya atau perkebunannya. Nah, itu akan menurunkan produksi pertanian pada suatu daerah. Nah, ini akan berdampak lagi pada kebutuhan ekonomi petani. Nah, yang kedua, hilangnya kesempatan petani. Maksudnya di sini hilangnya kesempatan petani. Petani tentu saja bisa memiliki kreativitas yang tinggi yang berkaitan dalam pertanian. Jadi, pertanian sekarang sudah menggunakan teknologi. Jadi, dengan berkurangnya lahan daripada petani tersebut, nah, petani ini sudah kehilangan kesempatan dalam menggunakan teknologi dalam bidang pertanian. Dan beberapa kreativitas lainnya yang bisa dia lakukan yang tentu akan berdampak pada peningkatan produksi pertaniannya. Nah, yang ketiga, terjadinya lahan tidur. Nah, bisa saja terjadi lahan tidur karena kenapa? Jika ini sudah dimiliki oleh orang kedua dan tidak dikelola dengan baik, nah ini akan menjadi lahan tidur atau lahan kosong. Kemudian berkurangnya ekosistem persawahan atau pertanian. Dan yang kelima, terganggunya swasembada pangan karena adanya pergeseran lapangan pekerjaan. Nah, kita ketahui bersama bahwa swasembada pangan itu berasal daripada pertanian dan perkebunan. Jika sudah berkurang produksi pertanian, nah ini akan berdampak pada terganggunya peningkatan swasembada pangan pada sebuah daerah. Nah, karena terjadinya pergeseran lapangan pekerjaan. Nah, yang terakhir, tidak optimalnya investasi pemerintah di bidang pengairan. Nah, salah satu yang sangat mendukung dalam sebuah pertanian dan perkebunan adalah pengairan. Jadi, jika ini tidak diperhatikan dengan baik, tentu saja akan berdampak pada peningkatan dan penurunannya produksi pertanian. Anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengatasi alih fungsi lahan ini? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, perlunya aturan dan kebijakan yang tegas dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Yang kedua, pengawasan pemerintah untuk lahan yang produktif. Jadi, untuk yang lahan produktif ini yang menghasilkan swasembada pangan yang baik, ya, dan terjadinya peningkatan yang terus-menerus, saya kira ini tidak boleh diganggu masalah alih fungsi lahannya. Jadi tetap dijadikan sebagai lahan persawahan atau pertanian. Kemudian yang ketiga, membuat lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Jadi tentu melibatkan daerah-daerah lain di Indonesia yang saat ini sudah menjadi 37 provinsi di Indonesia. Jadi lahan pertanian jangan hanya terpusat di daerah Pulau Jawa. Nah, selanjutnya, hilangnya lahan usaha pertanian. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan lainnya adalah hilangnya lahan usaha pertanian. Jadi dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja memberi dampak negatif ke berbagai bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anakku sekalian, dampak dari berkembangnya suatu kota tidak hanya berdampak negatif saja untuk masyarakat desa dan desanya. Ada juga hal-hal positif yang memberikan pengaruh kepada penduduk desa. Nah, sekarang kita lihat apa saja itu. Nah, dampak positif pembangunan kota terhadap masyarakat desa yang pertama, meningkatnya pengetahuan masyarakat desa. Nah, karena adanya di sini pembangunan yang melibatkan masyarakat desa, nah, tentu saja kompetensi dan pengalaman atau skill masyarakat desa ini bisa ditingkatkan karena ada pengaruh dari luar. Tentu saja bisa berkaitan dengan teknologi. Kemudian,
perluasan jalur dari desa ke kota untuk kebutuhan transportasi. Nah, ini sangat mendukung dalam mobilisasi atau interaksi antar wilayah karena sudah ada perluasan jalur. Yang ketiga, kemungkinan peningkatan produksi desa karena adanya teknologi baru. Nah, ini bisa saja meningkatkan swasembada pangan pada daerah tersebut karena ada teknologi baru yang digunakan dalam berkaitan dengan pertanian. Selanjutnya, kemungkinan munculnya profesi dan spesialisasi baru di desa karena meningkatnya bimbingan masyarakat kota. Nah, karena ada pengaruh dari penduduk kota, jadi ada bimbingan atau ilmu yang diberikan kepada masyarakat desa. Nah, ini menimbulkan profesi dan spesialisasi pekerjaan yang baru. Kemudian, meningkatnya kegiatan wira swasta yang dapat menghasilkan produk berkualitas di desa. Nah, mungkin anak-anakku sekalian juga saat ini sudah memahami bagaimana kegiatan wirausaha, misalnya saja pisang. Pisang itu bukan hanya sekarang bisa dimasak atau digoreng. Jadi dapat dijadikan jus, kemudian dapat dipadukan dengan berbagai bahan, bisa menghasilkan produksi yang lain. Bahkan kulit pisang sendiri dapat dibuat keripik dengan berbagai rasa. Jadi itu satu contoh bagaimana kegiatan wirausaha yang dapat ditingkatkan dengan adanya pengaruh teknologi dari luar. Selanjutnya, timbulnya kesadaran masyarakat akan permasalahan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana yang tentu saja akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keluarganya. Karena dengan adanya kompetensi yang diberikan atau adanya pengaruh perkembangan kota terhadap masyarakat desa, tentu saja masyarakat desa juga ingin meningkatkan kualitas pendidikannya dan berkaitan juga dengan keluarganya. Jadi inilah dampak positif dari pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Selanjutnya, kita lihat kembali ke daerah perkotaan. Tentu saja dengan adanya pembangunan kota tidak hanya berdampak pada daerah pedesaan dan lahannya. Tentu saja juga berpengaruh sendiri kepada kota tersebut atau masyarakatnya. Nah, sekarang kita lihat apa dampak negatif pembangunan kota terhadap masyarakat kota itu sendiri. Nah, yang pertama, terjadinya urbanisasi. Nah, terjadinya perpindahan penduduk tentu akan mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, mengurangi lahan kosong di perkotaan. Nah, bisa saja yang awalnya lahan kosong di perkotaan karena tingginya urbanisasi, nah ini akan menjadikan lahan kosong itu bisa menjadi perumahan, kemudian mal, kemudian perkantoran, dan sebagainya. Nah, ini bisa saja menjadi daya tarik bagi penduduk lainnya. Kemudian, meningkatkan polusi. Jika sebuah kota semakin meningkat jumlah penduduknya, nah itu juga akan berpengaruh terhadap polusi. Dan bukan hanya dari penduduknya, jika pertumbuhan pembangunan kota dalam segala bidang, misalnya juga industri, nah ini akan menimbulkan bukan hanya polusi udara, tapi meliputi polusi tanah dan air. Yang ketiga, dapat menyebabkan bencana alam. Nah, anak-anakku sekalian, bencana alam itu ada yang dapat diprediksi, ada yang tidak dapat diprediksi. Nah, yang tidak dapat kita prediksi itu, misalnya kemarin terjadi bencana alam di Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi, turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Cianjur.
yang terjadi kemarin gempa 5,6 skala Richter. Nah, itu merupakan bencana alam yang tidak dapat kita duga atau kita prediksi. Dia akan datang secara tiba-tiba. Nah, kemarin ada diprediksi masalah tsunami. Nah, jika gempa bumi ini terjadi di pusat gempa ini terjadi di laut, nah dapat menimbulkan tsunami jika kekuatan gempanya itu tinggi atau mulai dari 6 skala Richter. Tetapi di Cianjur kemarin itu pusat gempanya berada di daratan. Nah, yang keempat atau selanjutnya, menyebabkan pencemaran sosial dan ekonomi. Pencemaran sosial dan ekonomi di sini meliputi yaitu pemukiman kumuh. Tentu saja dengan tingginya urbanisasi di daerah perkotaan akan menimbulkan pemukiman kumuh karena penduduk yang berpindah tempat ke daerah perkotaan itu belum memiliki tujuan pasti. Ada banyak penduduk yang berpindah tempat ke daerah perkotaan tidak memiliki tujuan yang pasti. Kenapa? Belum memiliki perumahan, belum memiliki tempat tinggal yang pasti, dia sudah melakukan urbanisasi. Belum ada lapangan kerja yang memadai dan pasti, dan ini saja akan menimbulkan pencemaran sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, dapat menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di perkotaan. Karena semakin tingginya laju urbanisasi, tentu saja kegiatan penduduk juga sangat padat di daerah perkotaan. Sehingga ini dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Bagaimana anak-anakku sekalian? Dapat dipahami apa yang Ibu berikan? Kita masuk ke yang kedua. Munculnya pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum di sini datangnya orang baru menuju ke kota karena mengincar kesempatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Mereka yang tidak berhasil akhirnya didorong oleh kebutuhan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Misalnya perampokan, membangun tempat tinggal liar atau pemukiman kumuh seperti yang Ibu sampaikan tadi. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Yang mana di sini dikatakan penyalahgunaan wewenang karena banyak dan sulitnya mengurus perizinan. Nah, untuk sebuah pembangunan dan membuat beberapa oknum menawarkan bantuan agar perizinannya menjadi mudah. Nah, ini sudah menyalahi wewenangnya sebagai pekerja. Hal ini tentu membuka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, akibat sulitnya dalam mengurus perizinan dalam sebuah pembangunan. Yang keempat, semakin meningkatkan sikap individualis masyarakat kota. Karena kita ketahui bersama bahwa penduduk kota itu beragam dengan tingkat pekerjaan juga yang sangat besar. Nah, tentu saja karena adanya perbedaan ini dan adanya mobilitas yang sangat tinggi, semakin meningkatkan sikap individualis masyarakat kota. Jadi jangan di sini bisa melibatkan dampak positif juga dan negatif. Kenapa? Karena orang bersifat individualis bukan karena tidak peduli, tetapi karena adanya kesibukan dalam pekerjaan. Tetapi bisa juga karena tidak adanya kepercayaan kepada sebuah komunitas atau masyarakat lain. Yang kelima, memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan nasional, khususnya pada generasi muda. Ya, utamanya untuk anak-anakku sekalian, dengan adanya perkembangan kota seperti gadget, masuknya teknologi games, itu bisa memudarkan perhatian anak-anakku sekalian terhadap budaya lokal di Sulawesi Selatan dan nasional yang ada di Indonesia. Dalam sehari-hari anak-anakku selalu memegang handphone, utamanya dalam permainan games. Nah, akibat daripada hal ini, anak-anakku melupakan budaya-budaya lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Utamanya yang paling sederhana tetapi sangat tinggi
nilainya adalah kata tabe. Ya, tabe ketika kita lewat di depan orang yang lebih dewasa atau di depan orang lain, harusnya kita memiliki sikap tabe ini. Kemudian yang keenam, pertumbuhan pemukiman yang berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, permintaan tempat tinggal yang tinggi, sementara lahan yang tidak mencukupi, menjadikan kota terkadang memiliki tempat-tempat padat penduduk. Nah, tentu saja akan berdampak ke situ, karena permintaan tempat tinggal yang tinggi, sementara lahan yang tidak mencukupi atau sempit, menjadikan sebuah kota terkadang memiliki tempat-tempat yang padat penduduknya. Selain itu, di tempat padat penduduk, terkadang saluran sanitasi yang tersembat membuat penyakit dan berbagai bau yang dapat mudah tersebar, sehingga hal ini akan menurunkan kualitas hidup seseorang. Nah, inilah dampak yang ditimbulkan dengan tingginya urbanisasi pada perkotaan. Nah, anak-anakku sekalian, selain dampak-dampak negatif yang Ibu sampaikan tadi, tentu saja dengan adanya pembangunan perkotaan tentu akan menimbulkan juga dampak positif pada pembangunan kota terhadap masyarakat kotanya sendiri. Nah, kita lihat apa saja itu dampak positifnya. Yang pertama, kita lihat terjadi peningkatan atau kemajuan dalam bidang perekonomian negara dan masyarakatnya. Nah, anak-anakku sekalian, jika ada pertumbuhan industri yang tinggi atau berbagai jenis industri dibangun dalam sebuah wilayah, nah ini akan membutuhkan tenaga kerja yang besar atau tinggi. Nah, ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan akan berdampak pula pada perekonomian sebuah negara. Nah, yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Karena tadi banyaknya industri yang dibangun, banyaknya jenis-jenis industri yang dibangun pada sebuah kota, nah tentu akan membutuhkan banyaknya pekerja sehingga ada kesempatan dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, memunculkan teknologi dan inovasi baru. Dan ini tentu saja kita membutuhkan pencampuran daripada negara-negara lain, karena kita ketahui bersama bahwa teknologi dan inovasi baru itu bisa dilakukan sendiri di negara kita, bisa juga ada campur tangan dari negara lain. Jadi tenaga-tenaga ahli di bidangnya itu tidak hanya belajar dari negaranya sendiri. Tentu saja seorang yang sudah ahli di bidangnya itu ingin mendapatkan juga atau meningkatkan kompetensinya dengan mengambil teknologi atau inovasi baru dari negara lain. Dan yang terakhir, tercukupinya kebutuhan makanan pokok. Jadi swasembada pangan di sini sudah meningkat karena adanya berbagai jenis industri yang sudah dibangun atau ditingkatkan, sehingga kebutuhan makanan pokok dalam sebuah wilayah atau negara itu bisa tercukupi. Demikian anakku sekalian, materi yang Ibu sampaikan berkaitan dengan pembangunan kota yang berdampak pada masyarakat desa dan masyarakat kota dan juga berkaitan dengan lahannya. Sekarang waktunya kita kuis. Soal yang pertama. Sulawesi Selatan saat ini sedang membangun sarana transportasi
kereta api. Menurut pendapat Anda, apa dampak positif dan dampak negatif pembangunan transportasi kereta api di Sulawesi Selatan? Silakan anakku sekalian yang bisa menjelaskan, silakan raise hand, sebutkan nama dan asal sekolahnya. Jadi ibu ulang, daerah kita Sulawesi Selatan saat ini sedang membangun sarana transportasi kereta api. Menurut pendapat anak-anakku sekalian, apa dampak positif dan dampak negatif pembangunan transportasi kereta api di Sulawesi Selatan? Silakan anak-anakku sekalian. Jadi ibu ulang kembali soalnya. Daerah kita Sulawesi Selatan saat ini sedang membangun sarana transportasi kereta api. Jadi menurut pendapat anak-anakku sekalian, apa dampak positif dan dampak negatif dengan adanya pembangunan transportasi kereta api di Sulawesi Selatan? Silakan. Oke? Ibu bacakan soal kedua. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi? Nah, dengan adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini, kira-kira apa upaya yang dapat dilakukan untuk menguranginya? Utamanya laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi? Bagaimana anak-anakku sekalian? Silakan menjawab dengan cara raise hand. Sebutkan nama dan asal sekolahnya. Jadi ibu memberikan dua kuis, ada dua pertanyaan yang sangat berkaitan dengan daerah kita saat ini, yaitu pembangunan jalur transportasi kereta api yang saat ini masih dibangun mulai dari Parepare sampai Kota Makassar. Jadi kemarin di bulan Oktober itu sudah dilakukan percobaan dalam penggunaan kereta apinya dan jalurnya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan adanya pembangunan transportasi ini tentu saja akan menimbulkan juga dampak negatif bagi daerah-daerah yang ada di Parepare sampai Kota Makassar. Jadi kira-kira apa dampaknya? Nah, tentu kalau dampak positifnya ya anak-anakku sudah sangat tahu, sangat meningkatkan mobilisasi yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Oh ya, dari SMA Negeri 8 Luhut Timur. Oke, good job. Nama Lutfia Putri Ramadhani, kelas 12 IPA 1. Jawabannya adalah yang pertama, menyukseskan program KB, keluarga berencana. Yang kedua, mengurangi arus urbanisasi. Dan yang ketiga, pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Nah, soal keberapa nih yang dijawab? Soal kedua ya? Jadi, teman kalian dari SMA 8 Luhut Timur, jadi sudah menjawab soal yang kedua. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi? Jadi ada 3 poin-poin penting tadi yang dikatakan oleh Lutfia. Jadi sudah benar nak apa yang dikatakan oleh temannya bahwa untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan mencanangkan keluarga berencana. Baik itu di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Nah, sehingga hal ini dapat menimbulkan pengurangan atau menghalangi penurunan pada
jumlah penduduk pada sebuah daerah. Kita kembali ke nomor 1. Ini sangat penting loh. Pembangunan sarana transportasi kereta api. Nah, menurut pendapat anak-anakku sekalian, apa dampak positif dan dampak negatif dari pembangunan jalur transportasi kereta api ini? Karena pembangunan sebuah wilayah itu, baik itu di bidang transportasi maupun industri atau ekonomi, ya pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Jadi anak-anakku sekalian, kita lihat bersama bahwa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pembangunan kereta api ini akan meningkatkan interaksi antar wilayah Kota Makassar dengan baru ke Pangkep sampai Kota Makassar. Yang dulunya atau sekarang bisa kita lalui Makassar ke Parepare itu bisa sekitar 5 jam atau 6 jam. Nah, dengan menggunakan kereta api ini nanti hanya maksimal 45 menit Makassar ke Kota Parepare. Sangat besar peningkatan interaksinya. Jadi, sangat bagus memang dalam bidang transportasi dengan adanya kereta api ini. Nah, kita sudah merdeka 77 tahun dan Sulawesi Selatan alhamdulillah tahun ini sudah bisa menggunakan jalur kereta api meskipun itu hanya beberapa daerah dulu. Akan tetapi dalam pertumbuhan atau pembangunannya ini menimbulkan dampak negatif. Soal nomor 1. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan yang pertama. Nah, yang pertama memudahkan mobilitas antar wilayah. Nah, yang kedua mengurangi kemacetan. Oke, mengurangi kemacetan tentu saja dengan adanya pembangunan jalur kereta api ini dapat menimbulkan pengurangan dalam hal kemacetan karena penduduk yang sudah menggunakan mobil bisa beralih ke kereta api. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan adanya pembangunan ini peningkatan kualitas bekerja setiap individu itu akan semakin baik. Nah, sedangkan dampak negatifnya terjadinya banjir di wilayah sekitar dan adanya alih fungsi lahan. Betul sekali nak, ya. Lutfia Putri Ramadhani dari SMA 8 Luhut Timur, bagus sekali jawabannya nak. Dengan adanya alih fungsi lahan yang dulunya merupakan daerah persawahan, perkebunan, kemudian diubah menjadi jalur transportasi. Nah, ini ternyata menimbulkan dampak yang kami rasakan mulai dari Parepare kemarin sampai Makassar, yaitu terjadinya banjir. Turut berduka cita juga buat saudara-saudara kita yang ada di kota Parepare yang sangat terdampak daripada pembangunan kereta api ini. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus berinovasi dan berprestasi, tetap semangat dalam belajar karena generasi smart berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.